Kesempatan pagi hari ini, maka kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Azam Imaduddin LC. Yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kami akan mengusung topik mengenai cinta Madinah dari hati Rasulullah. Dan tentunya ini untuk informasi saja bahwa kita sudah terhubung melalui Zoom dan ini langsung live dari Madinah. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 081125409111 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra. Iya, apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ini walaupun agak ini dikit. Yang dikit. Iya, tapi salam kenal dulu nih ya Pak Ustadz ya. Ini perjumpaan pertama kita ya Pak Ustadz Azam ya. Iya, betul. Baik Ustadz, pagi hari ini topik yang akan dibahas ini mengenai cinta Madinah dari hati Rasulullah ya Pak Ustadz. Iya. Baik. Ini kebetulan juga saya sedang berada di Madinah ini, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin pendengar RRI bisa ngelihat di belakang backgroundnya ini yang sangat-sangat ikonik sekali ya, payung-payung di Masjid Nabawi. Ya, semoga nanti teman-teman dari pendengar RRI juga bisa Allah undang untuk amin ya Allah, ke Masjid Nabawi, Insya Allah. Amin. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja pendengar kita ikuti tausiah ya bersama dengan Ustadz Azam Imaduddin LC. Monggo silakan Ustadz Azam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, ya tepatnya sekarang pukul 1:12 ya di Madinah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa sama-sama berkesempatan untuk bisa sama-sama mempelajari serta menyelami lebih dalam kembali bagaimana keistimewaan kota Madinah, yang bahkan kota Madinah ini ya adalah salah satu kota yang sangat-sangat dicintai Rasulullah SAW. Ya. Sebelum masuk itu, mungkin di sini saya izin bercerita dulu ya, Mbak. Boleh, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah ya saya izin sharing aja di sini, santai aja mungkin. Jadi alhamdulillah kemarin itu saya baru perjalanan. Ya, bahkan perjalanan dari Mekah ke Madinah nih. Iya. Ya. Yang kemudian ketika perjalanan itu saya merasakan bahwasanya ini kok cepat sekali ya. Kalau kita naik mobil kemarin, jadi kami naik mobil ya dari Mekah ke Madinah, itu hanya 5 jam saja perjalanan. Dan ketika saya resapi kembali, ketika kita mengetahui peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu sampai 8 hari gitu. Masya Allah, begitu lamanya. Sedangkan saya yang naik mobil aja bisa hanya 5 jam gitu. Dan kemudian saya pun juga terngiang. Kenapa kok Madinah ini dijadikan tempat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan sebenarnya apa sih ya keutamaan yang ada di dalamnya? Dan kenapa Nabi begitu mencintai kota Madinah ini gitu? Nah, kalau kita sendiri melihat cara kita, bagaimana kita mencintai sesuatu ya, salah satunya adalah kita mengetahui keistimewaan yang ada di dalamnya. Ya, dan kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu, maka pasti kita pun juga salah satu alasan kenapa kita mencintai sesuatu tersebut adalah kita tahu keutamaan sesuatu tersebut, keistimewaan sesuatu tersebut gitu, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka bagaimana cara kita mencintai Madinah seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintainya? Nah, maka salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui keutamaan kota Madinah itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini saya ingin sedikit memaparkan apa sih Madinah itu gitu.
Nah, jadi sebelum itu, sebelum Madinah menjadi nama Madinah yang sekarang, Mbak. Ya. Jadi nama Madinah itu sebelumnya adalah Yathrib. Ya. Dulu ketika pada masa Arab Jahiliyah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengunjungi kota Madinah, dulu Nabi bernama Yathrib. Kenapa dinamakan Yathrib? Karena menurut beberapa riwayat dinamakan Yathrib karena dahulu ada orang yang pertama kali mendatangi Madinah ini, ya, itu bernama Yathrib. Nah, siapa itu Yathrib? Yathrib dia merupakan salah seorang keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian akhirnya karena nama Yathrib ini ya dipandang kurang baik, memiliki arti yang kurang baik, akhirnya Nabi pun mengubah nama Yathrib ini menjadi nama Madinah. Seperti itu. Ataupun di beberapa nama lain, Madinah ini juga memiliki nama lain, yaitu Thayyibah, yang artinya baik. Nah, itu yang pertama tentang nama Madinah. Kemudian yang kedua, Madinah ini juga mempunyai julukan-julukan. Nah, yang mungkin kita sering dengar adalah Madinah memiliki julukan Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa sih sebenarnya Madinah Al-Munawwarah itu sendiri? Al-Munawwarah di sini adalah artinya cahaya. Ya, maksudnya apa? Madinah Al-Munawwarah kok dijuluki cahaya? Madinah kota yang penuh cahaya. Nah, jadi yang dimaksud dengan Madinah Al-Munawwarah itu adalah ketika sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah itu dipenuhi dengan gelapnya perlakuan jahiliyah. Kemudian setelah Nabi datang ke Madinah dengan membawa risalah Islam, maka Nabi Muhammad SAW membawa yang awal pada mulanya Madinah dijuluki gelap gulita, ya, karena kejahiliannya, dan Rasulullah SAW mengantarkannya menuju kepada cahaya Islam lewat Madinah Al-Munawwarah tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian nama lain dari Madinah juga adalah Al-Haram Asy-Syarif. Al-Haram itu berarti sesuatu yang haram dilakukan di sini gitu. Entah itu berburu, ya di sini kan dilarang untuk berburu, kemudian dilarang untuk kita melakukan hal-hal yang sia-sia, dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Sementara Asy-Syarif, ya, Asy-Syarif itu adalah artinya mulia. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya ketika kita di Madinah, ya, semoga nanti kelak ketika misalkan para pendengar nanti insya Allah diberikan rezeki untuk mengunjungi Madinah. Amin. Nantinya di sini mendapatkan bimbingan, ya, untuk mengurangi dan menjauhi dosa, segala kemaksiatan, agar nantinya dia menjadi seorang yang mulia. Jadi itu dijulukan dari Al-Madinah itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke keistimewaan tadi. Kita kembali ke yang awal tadi. Apa sih keistimewaan yang ada di Madinah itu sendiri? Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking cintanya kepada Madinah, itu beliau sampai berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat indah. Allahumma habib ilaina Madinah kahub bina min Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada Madinah lebih besar daripada kecintaan kami kepada kota Makkah itu sendiri. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mencintai Madinah, ya? Yang kita tahu bagaimana Madinah itu, kita lihat mungkin teman-teman yang pernah kesini, ya, bagaimana karakter dan sifat penduduk Madinah, ramah-ramah. Kemudian bagaimana penduduk Madinah pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang penduduk yang awal pertama kali masuk Islam, ya. Siapa mereka? Mereka adalah suku Aus dan Khazraj, ya. Mereka
adalah orang-orang penduduk Madinah yang mengimani Nabi ketika Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi sih keistimewaan di kota Madinah ini? Keistimewaan yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggal di Madinah, maka Nabi yang akan langsung memberikan syafaat untuknya. Sebagaimana hadis Nabi, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha, fa inni asfa'un liman yamutu biha. Sama seperti itu. Ya, barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Dan yang nantinya yang meninggal di Madinah, maka aku akan memberikan syafaat untuknya kelak di yaumil qiyamah. Sampai seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang keutamaan Madinah, maka hal itu tidak terlepas dari keutamaan-keutamaan tempat-tempat yang ada di dalam Madinah itu sendiri. Nah, yang pertama di sini saya ingin membahas tentang masjid yang sekarang saya duduki, Masjid Nabawi. Di Madinah ada Masjid Nabawi, masjid yang menjadi salah satu masjid yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan yang ada di dalamnya, masya Allah sekali. Bahkan Nabi di hadisnya bersabda bahwasanya sholatun fi masjid hadza, ya, sholat di masjid ini, di Masjid Nabawi ini, khairun min alfi sholatin fi masiwahu ilal masjidil haram. Sholat di masjid ini, di Masjid Nabawi, itu lebih baik, ya, akan mendapat ganjaran sholat fi masjid khairun min alfi sholatin, mendapat ganjaran 1000 kali lipat di masiwahu, daripada kita sholat di masjid yang lain, ilal masjidil haram. Kalau Masjidil Haram kita mendapat pahala 100.000 pahala. Ya, maka kalau misalkan diurutkan, ya, pertama kita sholat munfarid, pahalanya 1 kali lipat. Kemudian kita sholat jamaah 27 kali lipat. Kemudian kita sholat di Al-Aqsa, pahalanya 100 kali lipat. Kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Dan kalau kita sholat di Masjidil Haram di Mekah, kita akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Maka masya Allah sekali keutamaan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, di Madinah itu sendiri ada salah satu tempat yang dijuluki Taman Surga. Apa itu? Tempat itu ada di dalam Masjid Nabawi. Tempat itu lah yang dinamakan Raudhah. Sebenarnya apa sih yang dinamakan Raudhah? Raudhah itu seperti apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Raudhah itu ma baina baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu merupakan apa-apa yang ada di rumah Nabi yang sekarang menjadi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi itu, ya, sekedar pengetahuan, jadi para nabi itu dimakamkan sesuai dengan tempat ia meninggal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahnya, di rumah beliau, maka di situ pula beliau akan dimakamkan. Ya. Mabaina baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah. Apa-apa yang di antara rumahku dan mimbarku itu termasuk dari raudhatun min riyadil jannah, termasuk dari taman surga. Nah, apa yang dimaksud taman surga di sini? Kenapa dinamakan taman surga? Di situ ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan raudhah di sini, taman surga di sini adalah ketika kita masuk di dalamnya, kita akan merasakan suasana layaknya kita berada di surga. Bagaimana ketenangan yang luar biasa yang kita dapatkan, bagaimana kedamaian, kekhusyuan, dan mungkin para pendengar RRI Purwokerto di sini yang pernah masuk ke raudhah, pernah merasakannya, ya. Tiba-tiba di luar kita masih hahi, kemudian ketika kita masuk langsung khusyuk yang kita rasakan. Cuman nangis saja. Cuman masya Allah sekali gitu. Yang benar-benar seperti di dunia lain gitu. Kalau yang benar-benar kemarin Anda rasakan itu. Maka masya Allah sekali yang kita rasakan di raudhah. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua,
Yang dimaksud dengan raudhah, ya, taman surga itu apa? Maksudnya adalah ketika kita ibadah di dalamnya, itu kita menjadi sebab kita masuk surga. Seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah raudhah itu sendiri, ya, raudhah itu sendiri itu nantinya akan dipindahkan secara fisik ke surga. Jadi raudhah, ya, antara pusara Nabi, antara makam Nabi sekarang dan juga mimbar Nabi itu nantinya akan dibawa ke surga, akan menjadi salah satu daripada taman-taman surga. Jadi seperti itu. Nah, mungkin setelah kita tahu keutamaan-keutamaan di dalamnya, kita akan membahas ketika nantinya insya Allah berikan rezeki kepada kita, ketika kita sudah bisa datang ke Madinah, maka apa saja hal-hal yang harus kita lakukan, ya. Apa yang seharusnya kita lakukan selama di Madinah ini untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kecintaan kita kepada Madinah itu sendiri. Jadi yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita meningkatkan kembali ibadah kita, ya, terutama sholat, ya, karena kita tahu bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di sholat. Misalkan yang dulunya mungkin, mohon maaf, sholatnya masih bolong-bolong. Jadi ketika nantinya di Madinah, insya Allah dia harus sebisa mungkin sholat 5 waktu. Yang awalnya sholat tidak tepat waktu, bisa sholat tepat waktu. Yang awalnya belum sholat berjamaah, bisa langsung berjamaah. Nanti setelah sudah berjamaah, langsung menuju ke ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ditambah sholat tahajud misalkan, ditambah sholat duha misalkan, ditambah sholat rawatib, dan seterusnya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah sampai di Madinah. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan selama di Madinah adalah kita mentadabburi serta mentafakuri tempat-tempat yang ada di Madinah, ya. Karena Masya Allah sekali, di sekitar sini akan banyak sekali napak tilas sejarah yang Nabi lakukan, gitu. Sebelah sini misalkan di Masjid Nabawi ada Masjid Ghamamah yang menjadi tempat Nabi sholat istisqa. Kemudian ada Masjid Quba, ya, yang di situ memiliki keutamaan juga, yang ketika kita sholat istisqa di situ, ketika kita sholat di situ, ya, maka kita akan mendapatkan pahala senilai pahala melakukan ibadah umroh, ya. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla salatan kana lahu ka ajri umroh. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat di sana, ya, sholat apapun di sana, maka dia akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala umroh. Ya, maksudnya di sini bukan umroh wajibnya jadi gugur, ya, bukan. Jadi di sini maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala ibadah umroh itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, yang tadi yang pertama, ya, kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama sholat. Kemudian yang kedua, kita mentadabburi dan mentafakuri napak tilas Nabi, sejarah Nabi di sini, agar kita semakin menambah kecintaan lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah karena kita di sini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu hadis, karena dengan kita sering bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membuktikan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat Al-Quran, di surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Kemudian di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Di situ indah sekali Allah memanggil kita dengan
manggil orang-orang yang sering bersalawat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah engkau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak sekali keutamaan-keutamaan tadi, dan juga salah satu keutamaan yang lainnya yaitu di hadis Nabi, awwalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi orang yang paling dekat dariku, ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya ketika hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadaku. Jadi keutamaan yang lainnya adalah nanti insya Allah ketika orang itu memperbanyak sholawat ke atas Nabi, maka dia akan dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut perkataan ulama, bahwasanya ada satu amalan yang amalan ini ketika dilakukan tidak akan tertolak. Mungkin kalau kita sholat, ya sholat kita ada ghaflah, sholat kita ada sia-sia, sholat kita membayangkan sesuatu, itu mungkin saja bisa tidak diterima oleh Allah SWT. Saum kita mungkin tidak diterima oleh Allah SWT karena kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena kita ada melakukan kesalahan, ada melakukan. Tapi ada satu amalan yang dia itu tidak akan pernah tertolak dalam kondisi apapun. Apa amalan itu? Amalan itu merupakan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dapat mempermudah urusan kita. Dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dapat memberikan ketenangan kepada kita. Dan semoga dengan salawat yang kita lakukan, semoga dengan itu nantinya Nabi berkenan memberikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Nah, itu beberapa hal-hal yang harus dilakukan selama kita di Madinah untuk menambah kecintaan kita kepada Madinah itu sendiri dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mungkin yang terakhir di sini, Ana ingin sedikit sharing ya kepada para pendengar RRI Purwokerto, bahwasanya ada satu doa yang alhamdulillah sudah saya amalkan dan saya rasakan sendiri manfaatnya. Ya, ketika kita ingin dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke rumahnya dan juga berkunjung menziarahi Nabi Muhammad SAW. Doanya, Allahumma rzuqna ziyarataka fi baitikal mu'azzam wa fi rasulikal mukarram fi kulli sanatin wa fi ahsanil hal. Boleh ditambah birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk mengunjungimu fi baitikal mu'azzam. Baitikal mu'azzam artinya rumahmu yang agung. Apa maksudnya? Rumahmu yang agung di sini maksudnya adalah Mekah al-Mukarramah. Wa fi rasulikal mukarram. Dan berikanlah kami rezeki juga untuk mengunjungi Rasulmu yang mulia, ya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita mengunjungi kota Madinah. Fi kulli sanatin, di setiap tahunnya ya Allah. Boleh kalau misalkan mau diganti setiap bulannya fi kulli syahrin, atau boleh fi kulli yaumin, ya setiap harinya kita mengunjungi Madinah dan mengunjungi Mekah. Wa fi ahsanil hal, dan dalam keadaan kita yang terbaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Mbak Citra dan juga para pendengar RRI. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ustadz, ini kita langsung saja buka interaktif ya Pak Ustadz. Ini masih ada waktu kurang lebih 20 menitan ya. Kita buka interaktif melalui line telepon di 6323336 atau bisa juga melalui WA. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung untuk berinteraktif bersama kami di 6323336 atau sekali lagi bisa melalui WA di 081125409111 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, sembari kita menunggu Pak Ustadz, kita baca dulu WA yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Madinah adalah tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjalani kehidupan. Apakah di Madinah masih menjaga sunnah Nabi secara turun-temurun hingga sekarang Pak Ustadz?
Dan bagaimana dengan kehidupan keagamaan di luar Madinah yang banyak menyimpang dari sunnah Nabi? Apa harus kembali merujuk ke Madinah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi. Monggo silakan Pak Ustadz. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Wahyudi tadi tentang bagaimana apakah di sini penduduk Madinah masih melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah-sunnah Nabi yang ini ya. Sunnah-sunnah Nabi banyak yang dilaksanakan ya, Masya Allah. Kalau kita berbicara tentang sunnah Nabi, maka sunnah Nabi itu banyak sekali ya. Bagaimana ketika di sini, bagaimana sunnah Nabi ketika bermuamalah, bagaimana sunnah Nabi ketika beribadah. Kalau untuk hal itu, untuk bermuamalah, saya lihat untuk saat ini penduduk Madinah terutama itu masih menjalankan sunnah Nabi ya. Bagaimana di sini sangat jarang sekali saya menemui pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan itu. Kemudian bagaimana di sini penduduk Madinah, alhamdulillah masih menerapkan ibadah-ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan gitu. Tidak melakukan hulu ketika di kuburan Nabi. Nah, kemudian sangat menjaga masjid ya. Sunnah-sunnah di sini bagaimana penduduk Madinah nih bahkan sampai saat detik ini bagaimana sunnah Nabi, yaitu kita sering beriktikaf di masjid ya. Dan kemudian sering sholat, sering melakukan amal ibadah di sini masih sangat-sangat terasa ya. Bagaimana dan juga bagaimana sunnah Nabi yaitu bersedekah di sini sangat-sangat terasa sekali ya. Biasanya setiap hari Jumat nantinya sering sekali dibagikan makanan-makanan di luar, entah itu minuman, entah itu kurma, entah itu apapun, itu sangat-sangat terasa sekali. Dan kemudian bagaimana tadi untuk pertanyaan kedua, mohon bisa di... Iya, baik. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan hal tersebut ya. Kemudian sebentar kita cek lagi dulu. Bagaimana dengan kehidupan keagamaan di luar Madinah yang banyak menyimpang dari sunnah Nabi, Pak Ustadz? Apakah harus kembali merujuk ke Madinah? Oke. Pertanyaan apakah harus ke Madinah? Ya. Sebenarnya bukan apakah harus kembali ke Madinah. Bagaimana kita kembali kepada sunnah Nabi itu sendiri. Ya. Apakah yang di Madinah menyesuaikan sunnah Nabi? Yang menurut penglihatan saya selama ini adalah alhamdulillah sekarang di Madinah masih menjalani sunnah Nabi. Seperti itu. Bagaimana mereka sangat-sangat menjaga sunnah Nabi. Maksudnya apakah kembali ke Madinah? Itu mungkin harus diperjelas kembali ya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Iya, baik. Berikutnya masih ada lagi Pak Ustadz, ini dari Pak Jujuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa baik di Masjidil Haram maupun di Madinah atau Masjid Nabawi tidak dikumandangkan sholawat nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. Oke, kenapa tidak dikumandangkan sholawat? Karena di sini mereka mempercayai dan begitu juga dengan kami sendiri. Sholawat di situ maksudnya apa itu? Ya, apakah ketika kita setelah selesai salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataukah seperti apa gitu? Tapi ketika tidak menggunakan sholawat, itu memang untuk sholawat sendiri ya, memang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dari kepercayaan yang penduduk Madinah dan Mekah percayai seperti itu. Nah, mungkin ada pendapat lain ya, yang itu bisa dirujuk juga di beberapa tempat, mungkin seperti di Mesir dan kemudian di Yaman itu sendiri itu sering menggunakan salawat ya. Nah, itu salawat yang saya ketahui ya, biasanya teman-teman dari tarikat-tarikat itu sering sekali menggunakan salawat dari salawat yang itu biasanya di luar daripada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk hal ini nantinya bisa dirujuk ke
ustadz lain gitu. Karena mungkin dari kami sendiri kurang memahami dari pertanyaan tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, berikutnya masih ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Sulistiana. Ustadz, bagaimana dengan kehidupan antar umat beragama di Madinah Pak Ustadz? Oke, untuk kehidupan umat beragama di Madinah, ya ini berhubung yang saya ketahui bahwasanya Madinah merupakan salah satu tempat haram, ya, satu tempat haram. Maka di sini yang saya lihat, saya mungkin belum melihat keseluruhan ya, karena saya baru di sekitaran Madinah saja, gitu, sekitaran Madinah. Dan di sini rata-rata hampir semuanya kaum muslimin, gitu. Bagaimana kehidupan muamalah antar umat beragama di sini? Ya insya Allah mungkin ketika umat dan rata-rata tempat ya, ketika di situ dikuasai oleh kaum muslimin, maka pasti sekitarnya kehidupannya akan harmonis, akan rukun, dan akan saling toleransi antar umat beragama. Seperti itu. Namun di sini saya juga belum pernah ya melihat seseorang yang bukan dari kaum muslimin gitu. Jadi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Dan saya masih belum melihat adanya tempat peribadatan selain masjid ya. Apakah itu sinagog ataupun ya untuk orang Yahudi ataupun gereja gitu di sini. Tapi insya Allah ketika kaum muslimin ya memiliki pengaruh ya, memiliki menguasai suatu daerah, maka pasti insya Allah daerah tersebut akan menjadi daerah yang toleransi dan kemudian akan ada kedamaian dan kerukunan umat beragama yang di sana. Seperti itu. Iya, baik. Berikutnya masih ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Alwi, pertanyaannya adalah apa pelajaran yang bisa diambil Pak Ustadz dari kecintaan Rasulullah terhadap tempat yang melindunginya Pak Ustadz? Oh iya, itu yang tadi sudah kita sama-sama pelajari ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ya kita ketahui bersama bahwasanya tadi bagaimana suku Aus dan Khazraj itu sudah melindungi Nabi SAW. Nah maka di situ Nabi SAW menjaminkan surga ya untuk kaum Ansor yang ada di Madinah. Ya sebagaimana ketika itu, nah ada sebuah cerita. Ketika itu kaum Ansor ya dalam tanda kutip iri dengan pembagian ghanimah. Kalau tidak salah ketika perang Badar. Atau mungkin nanti para pemirsa bisa mengoreksi ya. Kemudian di situ Nabi SAW memberikan bagian yang sedikit kepada kaum Ansor tadi ya. Kaum yang menyelamatkan Nabi di sini. Nah kemudian setelah itu apa yang dikatakan Nabi SAW kepada kaum Ansor? Nah, insya Allah kurang lebih yang disampaikan Nabi SAW untuk mereka ghanimah yang banyak, namun untuk kaum Ansor insya Allah surga yang akan menanti kaum Ansor gitu. Rasulullah SAW sudah menjanjikan surga untuk orang yang menolong beliau dan juga menjamin keselamatan untuk beliau. Jadi seperti itu. Iya, baik. Dan juga Rasulullah SAW memberikan banyak sekali keutamaan di Madinah ini. Ya, bagaimana untuk penduduk Madinahnya diberikan keberkahan, bagaimana di sini diberikan keberkahan dimanapun berada ya. Bagaimana suasananya yang begitu tenang, suasana yang begitu indah. Dan banyak perkebunan juga di sini, kebun kurma dan kemudian kebun-kebun yang lainnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang Allah dan juga Nabi SAW di sini banyak memberikan keberkahan kepada kota Madinah ini. Iya, baik. Baik, berikutnya ini masih ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sekar ini di Purwokerto. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan keistimewaan Madinah yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa saja nih Pak Ustadz? Keistimewaannya yang disebutkan Rasulullah SAW tadi ya, yang pertama adalah bagaimana bagaimana kita ya ketika kita meninggal di Madinah ya, itu tadi yang pertama kita akan langsung diberikan syafaat oleh Nabi ya. Ya. Sebagaimana hadisnya, man sata'a an yamuta fil Madinah fal yamut biha fa inni asfa'un liman yamutu biha. Ya, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka berusahalah untuk meninggal di Madinah. Karena nantinya yang akan meninggal di Madinah, aku sendiri akan memberikan syafaat untuknya. Dan di antara keistimewaan Madinah lagi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah ini merupakan banyak sekali tempat-tempat ya, yang di situ banyak sekali keistimewaan. Tadi ya berupa Masjid Nabawi, kemudian bagaimana kita tadi sholat di dalamnya kita mendapatkan 1000 pahala, kemudian ada Raudhah, ya bagaimana kita ketika kita sholat di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kemudian ada Masjid Kuba. Kemudian ketika bahkan keistimewaan Madinah ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan doa oleh beliau. Allahumma habib ilaina Madinah, hubbil min Makkah wa asyad. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada kota Madinah melebihi kecintaan kami kepada kota Makkah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi begitu istimewanya. Dari segi tempatnya Madinah secara keseluruhan dan juga segi tempat-tempat yang ada di dalam Madinah itu sendiri. Seperti itu, banyak sekali referensinya dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Baik, berikutnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di Madinah tidak boleh berburu. Apakah ini berlaku untuk waktu haji dan umroh saja? Sedangkan di luar waktu haji dan umroh, apakah boleh berburu? Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz dari Pak Yono di Leduk. Oke, jadi untuk yang haram berburu adalah di Mekah. Ya, untuk di Madinah sendiri itu tidak ada larangan untuk berburu. Ya. Hanya saja di sini memang untuk hewan-hewan itu sangat-sangat dijaga sekali ya. Dan burung-burung di sini banyak sekali. Kemudian bagaimana hewan ternak juga banyak gitu. Jadi kalau untuk di Madinah sejauh yang saya pelajari itu tidak dilarang untuk berburu. Hanya saja di Mekah yang dilarang. Apalagi ketika kita melaksanakan ibadah haji ya, ketika kita berihram kita dilarang untuk berburu, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti itu, Mbak Citra. Iya, baik. Baik Pak Ustadz, berikutnya kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ina di Purwokerto. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa Rasulullah mendoakan keberkahan Madinah ini lebih Pak Ustadz dari kota lain? Sebelum dijawab, kita terima dulu ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang gabung di 6323336. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana ini? Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede. Monggo Pak Tuslam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai kota Madinah, kenapa disebut Madinah Al-Munawwarah? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dijawab dulu nih ya dari Pak Tuslam, Pak Ustadz, silakan. Siap. Jadi Madinah Al-Munawwarah coba kita sama-sama bedah arti yang ada di dalamnya. Jadi Madinah itu ada memiliki banyak arti, diantaranya ada kota, kemudian juga ada taman. Nah, kemudian Al-Munawwarah itu memiliki arti cahaya. Nah, kenapa disebutkan Madinah Al-Munawwarah? Karena kalau kita melihat ya, dahulu
Madinah itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Madinah itu dipenuhi dengan segala macam perlakuan jahiliyah. Ya, masih banyak menyembah berhala, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa Madinah dari kegelapan, ya, kegelapan zaman jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa ya, cahaya kan terang dan meliputi keseluruhan. Nah, jadi dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan mengubah nama Yathrib tadi menjadi Madinah, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membawa ya yang awalnya sedang berubah ya, yang awalnya Madinah dari kegelapan Madinah karena kejahiliannya menuju terangnya cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, J. Iya. Kemudian tadi menjawab pertanyaan Ibu Ina, Pak Ustadz, mengenai mengapa Rasulullah ini mendoakan keberkahan Madinah ini lebih daripada kota lain, Pak Ustadz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan lebih ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bukti sebagai wujud kecintaan yang lebih. Bagaimana ya Rasulullah mengungkapkan itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang hijrah ke Madinah ya. Namun tidak dipungkiri juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun cinta dengan Mekah ya. Sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir ya dari Mekah oleh kaum Quraisy untuk hijrah menuju Madinah, innaki la ahabbu khairu ardillah wa ahabbu innaki ahabbu khairu ardillah laula akhrajtu ma kharajtu. Nah, jadi sungguh Madinah ini adalah tanah yang Mekah ini adalah tanah yang aku cintai dan Allah juga cintai. Seandainya aku tidak diusir dari kota Mekah, maka aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Nah, jadi kita harus tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai Madinah daripada Mekah, ya itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai penduduknya, pada saat itu mencintai penduduknya yang menyelamatkan Nabi ketika peristiwa hijrah Nabi ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh penduduk Mekah. Namun ini bukan berarti beliau tidak mencintai Mekah ya. Nah, tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mencintai Madinah karena kejadian tadi hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana perlakuan penduduk Madinah kepada Nabi, bagaimana di sini, bagaimana ketika penduduk Madinah lebih menangkap keimanan ya pada awal-awal daripada penduduk Mekah, dan bagaimana perlakuan baik penduduk Madinah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Baik, ini ada pertanyaan terakhir barangkali nih Pak Ustadz ya, di singkat waktu saja. Dari Pak Sugeng di Bukateja. Pertanyaannya, Ustadz, sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ini luar biasa pahalanya. Tapi besar mana Pak Ustadz pahala jariah? Misalnya membangun masjid, pondok, atau membiayai anak sekolah atau mondok dengan umroh yang dilakukan berkali-kali tapi tidak mau wakaf atau jariah yang lain Pak Ustadz. Wakaf dengan umroh ya? Iya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan pahalanya, yaitu nanti juga akan kembali kepada niat seseorang itu. Ya. Ketika dia memang ingin mewakafkan ya hartanya, mewakafkan anak ke pondok ya? Iya. Lebih besar mana pahalanya? Oke. Lebih besar mana pahalanya? Maka kita harus melihat beberapa hal dulu.
Pertama niatnya. Ketika dia ingin mewakafkan anaknya ke pondok tadi ya contohnya, maka apa niatnya sebenarnya? Apakah dia niatnya itu ingin agar dia bisa membanggakan anaknya gitu, atau memang dia mewakafkan anaknya untuk nantinya bisa bermanfaat untuk sekelilingnya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya maslahat lebih mana, besar maslahatnya mungkin untuk mewakafkan anaknya bila disertai dengan niat yang lurus daripada pahala umroh. Karena tadi kalau untuk pahala umroh maka dia saja sendiri yang akan mendapatkan pahala. Namun jika dia mewakafkan anaknya, ya, mewakafkan anaknya untuk tadi kasusnya anaknya ya, mewakafkan anaknya ke pondok ya. Ini cuman dibandingkan besar mana pahala sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram yang luar biasa besar pahalanya. Ini lebih besar mana pahala jariahnya, misal dengan membangun masjid, membangun pondok, atau mungkin membiayai anak sekolah, begitu Pak Ustadz. Oke. Yang ya kalau besar pahalanya mana? Besar pahala besar pahala kita melakukan pahala jariah tadi. Pahala jariah kan berarti kita mewakafkan masjid, kemudian kita mewakafkan anak ya, kita memiliki anak yang soleh. Nah, karena ketika kita misalnya melakukan umroh, mungkin pahalanya 1.000, tapi itu hanya kali saja kita dapatkan ya. Ketika kita di sini, nanti setelah pulang, nanti kita kembali ke awal kembali. Namun ketika kita mewakafkan masjid misalkan, dan kemudian hal itu akan mengalir terus bahkan ketika kita sudah meninggal. Ketika hal itu akan bermanfaat ketika kita sudah meninggal, maka hal itu akan mengalir terus dan akan lebih banyak pahala wakaf. Seperti itu, kita mewakafkan diri kita mewakafkan harta kita, mewakafkan keturunan kita, insya Allah pahalanya akan mengalir bahkan insya Allah sampai yaumil kiamah, ketika disertai dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iya, baik. Ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak Ustadz. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan untuk topik kita pagi hari ini, singkat waktu. Monggo silakan. Alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keistimewaan daripada kota Nabi yang Nabi cintai ini di kota Madinah. Bagaimana banyak sekali keistimewaan tadi, dan semoga harapannya ke depannya kita dapat mengunjungi, ya semoga kita nanti bisa bersama Allah berikan rezeki untuk mengunjungi kota Nabi ini yang mulia, dan kita bisa bersama-sama mempelajari serta mentafakuri, mentadaburi apa saja hal-hal yang ada di dalam Madinah ini. Namun yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana kita meneladani apa sunnah-sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dengan kita meneladani, kita tidak perlu ke Madinah. Dengan kita meneladani, kita bisa dimanapun. Ya, mungkin untuk sekarang yang belum berkesempatan, ya belum Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi Madinah, mungkin bisa dicicil dulu ikhtiarnya dengan memperbanyak sholawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita memperbanyak sholawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mempelajari sirah-sirah beliau, mempelajari pelajaran-pelajaran hidup beliau. Semoga hal itu dapat menjadi wasilah, ya, dapat menjadi wasilah kita semuanya dapat dipanggil ke tempat Allah yang mulia di sini, tempat Nabi yang mulia, yaitu di kota Madinah. Itu mungkin sekian dari saya, Mbak Citra. Iya, Pak Ustadz. Baik, itu saja. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi acara dialog interaktif religi pagi di edisi hari ini, tentunya bersama dengan Ustadz Azam Imaduddin LC mengenai cinta Madinah dari hati Rasulullah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan juga informasinya pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa sudah disampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu Pak Ustadz. Mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya. Mohon doanya ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali demikian tadi ya acara dialog interaktif religi pagi bersama dengan Ustadz Azam Imaduddin LC yang langsung ya disiarkan dari Masjid Madinah mengenai cinta Madinah dari hati Rasulullah. Tentunya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.